Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Lukman Hakim Wijaksono selaku guru IPS di SMB MBS Kampung Sawah. Pada pertemuan kali ini, terutama kelas 8, kita akan membahas atau melanjutkan pertemuan yang selanjutnya, yaitu tentang konflik sosial. Pada bab ini kita ada punya 3 studi kasus, yaitu faktor penyebab konflik sosial, dampak konflik sosial, dan upaya-upaya penyelesaian konflik sosial. Oke, untuk mempersingkat waktu, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu dengan membaca basmalah. Oke, baik teman-teman semua, perhatikan dan penjelasan dari saya tentang konflik sosial. Sebelumnya kalian membahas tentang beberapa ciri-ciri dan pengertian konflik serta konflik berdasarkan subjeknya. Kesempatan kali ini kita akan bahas tentang faktor penyebab jadi konflik sosial, teman-teman semua. Teman-teman kelas 8, kalau kalian memperhatikan faktor-faktor dari penyebab konflik sosial mempunyai beberapa yang sekiranya sering kita jumpai di masyarakat, di sekolah, atau di lembaga-lembaga yang lainnya. Yang pertama, perbedaan latar belakang kebudayaan. Sudah kita ketahui di perbedaan kebudayaan ini sangat erat kaitannya dengan konflik. Karena apa? Karena latar belakang ini mempunyai banyak perbedaan. Akibatnya apa? Terjadi gesekan antara masyarakat atau antara kelompok atau antara individu. Yang kedua, perubahan nilai secara cepat. Jadi perubahan dinamika sosial di masyarakat ini sangat cepat, teman-teman semua. Akibatnya apa? Jika ada masyarakat yang tertinggal, akibatnya gesekan-gesekan pasti akan terjadi. Yang kedua, perbedaan individu. Perbedaan individu ini biasanya lahir dari apa? Dari perubahan nilai yang secara cepat. Contohnya misalkan ojek online. Dulu belum ada ojek online, sekarang banyak ojek online. Akibatnya apa? Individu-individu atau golongan atau orang-orang yang tertinggal dengan teknologinya, mereka yang masih mengandalkan ojek atau bisa dikatakan istilah gampangnya itu ojek pangkalan atau opang, mereka akan menulai konflik atau gesekan dengan orang-orang yang mengikuti perkembangan zaman, yaitu melalui ojek online, teman-teman. Yang keempat yaitu perbedaan kepentingan. Jadi adanya kepentingan-kepentingan yang berbeda inilah biasanya di setiap golongan atau setiap kelompok akhirnya terjadi gesekan. Yang terakhir yaitu kesenjangan sosial dan perbedaan status. Kesenjangan sosial ini antara yang kaya dan yang miskin biasanya, teman-teman. Banyak yang miskinnya dibandingin yang kayanya. Banyak yang sengsara dibandingin yang makmurnya. Akibatnya apa? Akibatnya terjadilah konflik yang berkepanjangan. Mungkin bisa jadi banyak kelaparan, minimnya lowongan pekerjaan, susahnya mencari pekerjaan, dan lain sebagainya. Inilah faktor-faktor penyebab terjadinya konflik sosial di masyarakat, atau bisa juga konflik di sekolah, teman-teman. Ayo lanjut. Yang kedua, dampaknya. Kalau berbicara tentang dampak, pasti ada positif, pasti ada negatif. Ayo mari kita lihat. Dampak yang pertama mempunyai dampak yaitu meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok. Yaitu karena saling-saling menerima perubahan, akibatnya apa? Solidaritas jadi makin solid. Yang kedua, menyebabkan kerusakan harta benda, menimbulkan korban jiwa. Ini ya dampak negatif. Tadi yang pertama dampak positif. Misalkan adanya bentrokan, adanya tawuran antara ormas, akibatnya apa? Timbullah korban jiwa, mobil rusak, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menimbulkan perubahan kepribadian pada individu. Karena dia menerima perubahan baru, akibatnya apa? Lahirlah kebiasaan-kebiasaan baru, teman-teman. Munculnya dominasi kelompok pemenang. Ketika ada konflik,
kemudian melahirkan pemenang, akibatnya apa? Adanya dominasi dari pihak pemenang tersebut. Bisa jadi dia melakukan hal-hal yang seenaknya dia atau hal-hal yang lainnya. Yang kelima, menimbulkan keretakan hubungan antara individu atau kelompok. Jadi karena adanya konflik, hubungan yang tadinya dijalin dengan baik kemudian tiba-tiba retak karena adanya pertentangan atau konflik tersebut. Yang terakhir, menghidupkan norma lama dan menciptakan norma baru. Jadi lahirlah kebiasaan baru, tepatnya lahir juga peraturan norma-norma yang baru. Itulah dampak dari konflik sosial, baik negatif atau positif. Jadi bisa kalian lihat yang negatif atau yang positif. Selanjutnya yaitu apa? Tadi ada dampaknya. Sekarang bagaimana upaya penyelesaian konflik sosial? Di kelas 7 sudah kita bahas sebenarnya. Bapak hanya mengulang lagi tentang upaya-upaya penyelesaian konflik sosial. Yang pertama ada konsiliasi, ada arbitrase, ada kompromi, ada toleransi, dan terakhir yaitu ada mediasi. Ayo mari kita bahas satu persatu. Yang pertama kompromi, yaitu pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutannya agar tercapai suatu penyelesaian. Jadi saling introspeksi diri, saling mengurangi tuntutannya atau apa yang dia perjuangkan. Ya udahlah, oke, saling terima satu sama lain. Yang kedua konsiliasi, mempertemukan para pimpinan yang bertikai untuk mencapai suatu kesepakatan. Jadi ketika ada berantem, yang ditemukan apa? Pimpinannya. Mereka saling bernegosiasi atau saling untuk mencapai kesepakatan bersama biar tidak konflik lagi. Lalu ada mediasi, cara menyelesaikan konflik melalui pihak ketiga yang netral. Jadi ada pihak ketiga. Kedudukan pihak ketiga sebagai penasihat dan tidak memiliki wewenang untuk memutuskan. Jadi pihak ketiga itu hanya sebagai penasihat, hanya sebagai penenang antara pihak satu dan pihak kedua, biar tidak bertikai atau konflik yang berkepanjangan. Itu namanya mediasi. Yang selanjutnya yaitu arbitrase. Apa itu? Cara mencapai kompromi apabila para pihak yang berhadapan tidak sanggup mencapai tujuan sendiri diselesaikan oleh pihak ketiga. Jadi bisa dikatakan arbitrase itu sebagai pemutus keputusan antara pihak satu dan pihak kedua jika kompromi tidak bisa ditemukan. Itu arbitrase. Yang terakhir yaitu toleransi, bentuk akomodasi yang terjadi tanpa persetujuan formal. Terkadang toleransi timbul secara spontan tergantung hati nurani. Jadi yaudahlah, karena kita nggak ada yang menang, selesaiin saja perselisihan ini, sudahi saja. Itulah teman-teman semua penjelasan dari Bapak, kurang lebih ada 3. Yang tadi apa teman-teman semua? Yang tadi adalah yang pertama apa? Ada yang masih ingat? Yang pertama adalah faktor penyebab. Yang kedua adalah dampak konflik sosial. Yang ketiga yaitu upaya penyelesaian konflik sosial. Oke teman-teman semua, jika ada yang kurang jelas, Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya. Tetap jaga kesehatan, jangan sampai sakit, selalu optimis. Semoga kita bisa normal kembali. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube SMP MBS Kampung Sawah ini agar Bapak selalu dapat motivasi untuk memberikan edukasi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.